Sorotan lain, saudara, jelang balapan MotoGP Pertamina Mandalika International Street Circuit, jalan menuju sirkuit mulai diperketat. Penjagaan dilakukan di 49 titik pos penyekatan. Polda NTB membangun pos penyekatan dan peralihan arus utamanya yang menuju ke arah sirkuit Mandalika. Seperti di Bundaran Songgong, mobil-mobil pribadi diarahkan ke sentral parkir ke arah Pantai An dan diangkut dengan bus jika ada tujuan ke sirkuit. Selain penyekatan, mobil X-ray juga disiapkan untuk antisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. Pihak kepolisian juga melakukan patroli rutin, baik dengan kendaraan mobil juga sepeda motor. Sebanyak 3.427 petugas gabungan TNI Polri disiagakan di semua titik penjagaan. Saudara, kita pantau persiapan jelang pertandingan MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah. Pada pagi ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio, yang akan melaporkannya langsung dari lokasi. Fajri, selamat pagi. Ini pukul berapa jadwalnya latihan bebas pertama akan dilangsungkan dan bagaimana persiapannya pada pagi ini yang Anda pantau? Selamat pagi, Yan Rahman dan juga saudara. Untuk saat ini nanti latihan bebas akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di mana untuk jadwal sendiri atau agenda sendiri nantinya. Dan untuk kelasnya ada terbagi Moto3, Moto2, dan MotoGP. Untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan dimulai latihan bebas dari kelas Moto3. Dan untuk pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah Moto2, dan untuk MotoGP sendiri akan dimulai latihan bebasnya pada pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Saat ini memang persiapan tengah terus dilakukan, walaupun ini sudah masuk dalam latihan bebas. Dalam hal ini, dalam pihak MIPS sendiri terus memastikan mengenai kondisi trek sendiri, yaitu mengenai aspal. Aspal saat ini dari pihak MIPA masih menunggu hasil homologasi apakah nanti sirkuit Mandalika bisa meningkat menjadi grade A sehingga ajang internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2022 ini bisa berlangsung. Dan memang benar apabila kita melihat kemarin pada konferensi pers yang secara virtual, ada beberapa pembalap yang memberikan apresiasi kepada Indonesia bahwa masukan-masukannya telah diakomodasi oleh pihak Indonesia. Dalam hal ini adalah sirkuit Mandalika. Mengenai sirkuit sendiri saat ini memang sudah diperbaiki, dan tidak semua sirkuit, hanya dari tikungan 15 hingga tikungan 5 ini juga sudah diaspal, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap tentunya. Dan selain itu juga dari pihak sirkuit selain mempersiapkan infrastruktur bagi pembalap yang kemarin sudah menjadi masukan pihak sirkuit sendiri, dan saat ini juga tengah mempersiapkan beberapa hal lainnya, yaitu mengenai para penonton. Saat ini para penonton memang sebagian sudah berada di kawasan sirkuit Mandalika Lombok, dan hotel-hotel pun sudah dipenuhi para penonton atau penggemar MotoGP yang akan menyaksikan secara langsung pagelaran akbar ini yang akan berlangsung pada 18 Maret hingga 20 Maret mendatang. Tidak hanya itu, saat ini memang pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia, walaupun saat ini angka terkonfirmasi positif sudah menurun, namun dari pihak penyelenggara dalam hari ini dari pihak Indonesia dan juga dari Dorna sendiri juga memperketat para pengunjung dan juga pembalap, walaupun sudah tidak disyaratkan untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen maupun PCR. Tapi para penonton ataupun pengunjung harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, akan dicek suhu, dan tentunya harus mempunyai sertifikat vaksinasi paling tidak dosis kedua. Lalu bagaimana apabila ada pengunjung nantinya tidak bisa menunjukkan vaksinasi dosis kedua, apabila masih dosis vaksinasi 1, maka dari pihak penyelenggara sendiri sudah menyediakan tempat antigen. Apabila memang negatif, dari pihak penyelenggara akan memperbolehkan penonton masuk. Dan ini pun sudah dipersiapkan sebanyak 300 petugas untuk benar-benar memeriksa para penonton yang akan masuk di dalam sekitaran sirkuit. 300 petugas tersebut memang sudah dipersiapkan dari pihak penyelenggara. Mereka juga kemarin sudah dites antigen sendiri. Ini berfungsi untuk mencegah penularan COVID-19. Dari 300 tersebut hasil mereka negatif semua, dan saat ini memang mereka ditugaskan di titik-titik pintu-pintu masuk untuk para
penonton yang akan menuju di sirkuit Mandalika ini. Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fajri Satrio melaporkan langsung dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat terkait dengan jelang latihan bebas pertama yang menurut rencana akan dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.